Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama lengkap saya Oliva Tito dari kelas reguler sore B. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan proposal saya untuk memenuhi tugas kualitatif dari Bapak Lazarus Jahamat. Judul proposal saya yakni Makna Sosial Mitos Watu Embu bagi Masyarakat Rongga, Kelurahan Tanah Rata, Kabupaten Manggarai Timur. Pada bab 1, latar belakang 1.1 latar belakang yakni seperti yang kita ketahui bahwa setiap suku bangsa memiliki kebudayaannya yang berbeda-beda. Kebudayaan tersebut merupakan hasil cipta dan karsa rasa para leluhur yang kemudian diturun-temurunkan pada generasi berikutnya. Salah satu unsur kebudayaan yang masih dipertahankan masyarakat saat ini adalah sistem kepercayaan. Asal-usul kepercayaan ini adalah adanya keyakinan manusia terhadap sesuatu yang lebih tinggi daripadanya. Berdasarkan kenyataan yang ada di tengah kehidupan masyarakat saat ini, bentuk kepercayaan yang ada sangat beraneka ragam, dan kepercayaan yang dianut oleh masyarakat berbeda-beda sifatnya antara satu dan dengan yang lain. Salah satu bagian dari masyarakat era modern saat ini yang masih memegang teguh akan kebudayaan dan tradisinya adalah masyarakat Rongga yang terletak di Kelurahan Tanah Rata, Kabupaten Manggarai Timur. Walaupun masyarakat mayoritas menganut agama modern, yakni agama Katolik, masyarakat Rongga masih saja melakukan berbagai ritual dan kepercayaan yang telah diwariskan leluhur mereka. Hal tersebut dapat dilihat dari berbagai macam upacara-upacara adat yang dipercaya mengandung kekuatan-kekuatan gaib dan dianggap suci oleh masyarakat. Selain itu, ada pula mitos berupa legenda, cerita rakyat, dongeng, pantangan-pantangan yang sudah mendarah daging dalam diri setiap kehidupan masyarakat Rongga. Berbagai tradisi tersebut sudah terinternalisasi dalam setiap pribadi masyarakat Rongga. Masyarakat Rongga meyakini fenomena-fenomena sosial yang terjadi di tengah kehidupan timbul akibat adanya campur tangan dari sesuatu yang bersifat gaib atau supranatural. Misalnya, masyarakat Rongga percaya akan adanya suatu kampung tua suku Motu Poso dengan keberadaan mitosnya yakni Watu Embu atau batu nenek moyang yang terdiri dari 2 buah batu yang diberi nama Watu Embu Kodehaki atau batu leluhur yang berjenis kelamin laki-laki dan Watu Embu Kodefai atau batu kelamin yang berjenis perempuan. Warga suku Motu Poso penduduk asli Pocondeki adalah salah satu dari etnis Rongga yang menemani kedua batu tersebut, Watu Embu Kodehaki dan Watu Embu Kodefai tersebut, dengan alasan tertentu karena kedua batu itu mempunyai jenis kelamin laki-laki dan perempuan dan diyakini sebagai batu nenek moyang dari warga suku Motu Poso tersebut atau warga etnik Rongga tersebut. Penduduk setempat selalu memohon bantuan ke Watu Embu Kodefai, yaitu upacara memohon turunnya hujan. Sebelum upacara tersebut, dahulu diberikan sesaji, selanjutnya diambil sebatang kayu berukuran sekitar 2 meter lalu ditusuk ke dalam sebuah lubang yang dianggap sebagai jenis kelamin atau Watu Embu Kodefai tersebut. Eksistensi mitos Watu Embu yang dipercayai oleh masyarakat Rongga sejak dahulu kala hingga saat ini sebenarnya menyimpan makna khusus yang tersirat bagi masyarakat suku Motu Poso atau masyarakat Rongga pada umumnya yang masih mempercayai dan memegang teguh mitos tersebut. Berdasarkan semua fakta sosial yang telah saya jelaskan tadi, maka saya selaku peneliti akan
mengambil judul dengan judul Makna Sosial Mitos Watu Embu bagi Masyarakat Rongga. Setelah saya menjelaskan latar belakang tadi, sekarang saya akan menjelaskan bagian rumusan masalah atau 1.2 rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah saya jelaskan tadi, maka saya ingin dipecahkan dalam masalah tersebut. Yang ingin saya pecahkan yakni yang pertama, bagaimana mitos Watu Embu yang diyakini masyarakat Rongga hingga saat ini. Yang kedua, apa makna sosial mitos Watu Embu bagi masyarakat Rongga tersebut. Saat ini saya akan menjelaskan tentang tujuan penelitian saya. Tujuan penelitian saya yang pertama, untuk mengetahui keberadaan mitos Watu Embu yang diyakini masyarakat Rongga hingga saat ini. Yang kedua, untuk mengetahui, akan menjelaskan pada 1.3 yaitu tujuan penelitian. Tujuan penelitian saya yang pertama, untuk mengetahui keberadaan mitos Watu Embu yang diyakini masyarakat Rongga pada umumnya. Yang kedua, untuk mengetahui makna sosial mitos Watu Embu bagi masyarakat Rongga. Selanjutnya, pada 1.4 manfaat penelitian. Manfaat penelitian ada dua, yaitu yang pertama manfaat teoritis. Manfaat teoritis di sini untuk memperoleh sebuah pandangan baru secara ilmiah guna memberikan informasi untuk penelitian selanjutnya dan menunjang penelitian selanjutnya. Yang kedua, manfaat praktis. Yang pada manfaat praktis, yang pertama dapat menjadi rujukan bagi peneliti-peneliti tentang mitos dan dengan konsep atau ide lainnya. Yang kedua, dapat menjadi acuan untuk masyarakat Rongga dalam memahami makna dalam mitos Watu Embu agar generasi penerus mereka dapat melestarikan dan mempertahankan budaya atau mitos Watu Embu tersebut. 3. Selanjutnya, pada bab 2 kajian pustaka, yang pertama penelitian terdahulu. Pada penelitian terdahulu, pada penelitian Awanda Hananing 2019, perbedaan dengan penelitian saya yaitu pada penelitiannya tidak fokus pada satu kajian mitos. Persamaannya sama-sama mengkaji mengenai makna yang terdapat dalam mitos yang ada dalam masyarakat. Pada peneliti yang kedua yaitu Rahman Sulhan Rahadi 2018, perbedaan penelitian saya dan penelitiannya yaitu dalam penelitian ini penulis tidak menganalisis makna mitos yang ada. Persamaannya sama-sama meneliti atau satu fokus kajian mitos. Pada penelitian ketiga yakni Arif Aimun Nasir 2017, persamaan dengan penelitian saya yakni sama-sama memiliki suatu fokus kajian mitos. Pada peneliti ketiga yaitu Ika Cahyani 2016, persamaannya yaitu fokus penelitian dieksplisit hanya secara general, sedangkan perbedaannya yaitu mengkaji fokus kajiannya hanya secara general atau umum. Selanjutnya, pada penjelasan konsep. Pada penjelasan konsep, saya menjelaskan tentang pengertian mitos, bentuk-bentuk mitos, dan fungsi-fungsi mitos. Selain itu, saya juga menjelaskan mengenai sejarah mitos Watu Embu yang ada di masyarakat Rongga, dan juga sejarah asal mula masyarakat Rongga. Pada 2.3 landasan teori. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori tindakan oleh Max Weber. Dalam teori tindakannya, tujuan Weber tidak lain adalah memfokuskan perhatian pada individu, pola, dan regulitas tindakan. Tindakan dalam orientasi perilaku yang dapat dipahami secara subjektif hanya hadir sebagai perilaku seorang atau beberapa orang manusia.
3. Ada 5 ciri pokok tindakan sebagai sosial menurut Max Weber sebagai berikut. Yang pertama, jika tindakan manusia itu menurut aktornya mengandung makna subjektif dan hal tersebut meliputi berbagai tindakan nyata. Yang kedua, tindakan nyata itu bisa bersifat membatin sepenuhnya. Yang ketiga, tindakan itu bisa berasal dari akibat pengaruh positif atas suatu situasi, tindakan yang sengaja diulang atau tindakan dalam bentuk persetujuan secara diam-diam dalam pihak manapun. Yang keempat, tindakan itu didasarkan kepada seseorang atau kepada beberapa individu. Yang kelima, tindakan itu memperhatikan tindakan orang lain dan terarah pada orang lain itu. Selain kelima ciri pokok tersebut, menurut Weber, tindakan sosial dapat pula dibedakan dari sudut waktu sehingga ada tindakan yang diarahkan kepada waktu sekarang, waktu lampau, atau waktu yang akan datang. Sasaran suatu tindakan sosial, bias individu, tetapi juga bisa kelompok atau kumpulan orang. Ya. Weber menggunakan metodologi tipe idealnya untuk menjelaskan makna tindakan dengan cara mengidentifikasi 4 tipe tindakan dasar. Yang pertama adalah rasionalitas sarana dan tujuan atau tindakan yang ditentukan oleh harapan terhadap perilaku objek dalam lingkungan dan perilaku manusia lain. Harapan-harapan ini digunakan sebagai sebuah syarat atau sarana untuk mencapai tujuan-tujuan aktor lewat upaya dan perhitungan yang rasional. Yang kedua, rasional nilai, tindakan yang ditentukan oleh akan keyakinan penuh, kesadaran akan nilai perilaku-perilaku etis, estetis, religius, atau bentuk perilaku lain yang terlepas dari prospek keberhasilannya. Yang ketiga, tindakan afektual ditentukan oleh kondisi emosi aktor. Yang keempat, tindakan tradisional yang ditentukan oleh cara bertindak aktor yang biasa dan telah lazim dilakukan. Contoh terbaik dan lebih spesifik dari pemikiran Weber tentang tindakan dapat ditemukan dalam pembahasan tentang tindakan ekonomi yang ia definisikan sebagai orientasi sadar dan primer ke arah pertimbangan ekonomis, karena yang dipersoalkan bukanlah keharusan subjektif untuk melakukan pertimbangan ekonomis, namun keyakinan bahwa hal itu diperlukan. Dalam penelitian ini, contoh yang diambil adalah tindakan sosial yang berkaitan dengan makna sosial mitos Watu Embu berupa ritual yang dilakukan dan diyakini individu atau masyarakat. Dalam mitos yang diyakini masyarakat tersebut merupakan ritual dan kegiatan lainnya, terdapat tindakan sosial yang memiliki makna sosial bagi individu atau masyarakat penganutnya. Selanjutnya pada 2.4 yakni kerangka berpikir. Penjelasan adanya suatu kelompok atau masyarakat, dan dalam penelitian ini masyarakat yang menjadi objek penelitiannya adalah masyarakat Rongga, Kelurahan Tanah Rata, Kabupaten Manggarai Timur. 1. Yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah makna sosial yang terkandung dalam mitos Watu Embu yang diyakini masyarakat Rongga, Kelurahan Tanah Rata, Kabupaten Manggarai Timur. Pada skema kerangka berpikir yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai masyarakat Rongga pada umumnya. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai mitos Watu Embu yang dipercayai atau diyakini oleh masyarakat Rongga. Lalu yang terakhir saya akan mengkaji mengenai atau menjelaskan mengenai makna sosial apa yang terkandung dalam mitos Watu Embu yang diyakini oleh masyarakat Rongga, Kelurahan Tanah Rata, Kabupaten Manggarai Timur tersebut. Selanjutnya saya akan mencoba menjelaskan bagaimana mitos Watu Embu tersebut. Pada puncak Gunung Pocondeki memiliki pesona wisata budaya yang tersembunyi
Di balik ribuan pepohonan, yaitu terdapat sebuah situs kampung tua suku Mutuposo yang sekarang menempati Kampung Sere dan Kisol. Selain itu, terdapat Watu Embu Kodihaki atau batu kelamin laki-laki yang menyerupai alat kelamin laki-laki, dan Watu Embu Kodifai atau batu perempuan yang menyerupai alat kelamin perempuan. Yang menarik bahwa kedua batu ini bisa mendatangkan hujan. Keunikan lain pada Watu Embu Kodifai adalah menjelaskan mengenai masyarakat Rongga atau sejarah masyarakat Rongga. Masyarakat Rongga menyebar di beberapa tempat, yakni di Desa Lamo, Desa Watunggene yang terdiri dari Wailengga, Waiwole sampai Mausui. Selanjutnya Desa Komba dan Kelurahan Tanah Rata yang meliputi Kisol. Masyarakat Rongga dibagi menjadi dua bagian, yakni kawasan Rongga Mena, yaitu dari Pondoa menuju ke arah timur sampai di Wailengga, dan kawasan Rongga Mena. Menurut mitos, sekilas sejarah tentang asal mula masyarakat Rongga merupakan masyarakat pendatang yang berasal dari Minangkabau. Orang-orang tersebut dikucilkan dan diusir karena melakukan perkawinan sedara yang dilarang di daerah tersebut. Orang-orang tersebut berlayar dari Minangkabau menggunakan perahu. Para pendatang dari Minangkabau tersebut bersandar di pinggir pantai di kawasan daerah Rongga, dan kemudian mereka menyebar ke daerah-daerah Rongga Mena dan Rongga Maba. Suku yang memiliki peran vital dalam mempengaruhi dalam sejarah Rongga adalah suku Mutuposo. Suku Mutuposo selain dikenal sebagai pemangku jabatan tuan tanah di wilayah Rongga Maba, juga berperan besar dalam upaya menegakkan kedaulatan wilayah Rongga pada umumnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan pada bab 3, yaitu metode penelitian. Pada 3.1, yakni pendekatan penelitian. Pendekatan diartikan sama dengan metodologi. Pengertian pendekatan sebagai metodologi adalah sama dengan cara atau sudut pandang dalam melihat dan memperlakukan yang dipandang atau dikaji. Sehingga dalam pengertian ini, pendekatan bukan hanya diartikan sebagai suatu sudut atau cara pandang, tetapi juga berbagai metode yang tercakup dalam sudut dan cara pandang tersebut, dan karya ilmiah baru dikatakan ilmiah apabila pokok pikiran dalam penulisan dijelaskan, prosedur dan sistematika penulisan dengan menggunakan pembuktian penelitian yang cukup meyakinkan dan dapat dipercayai dan dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya 3.2, jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, karena peneliti ini menafsirkan hasil relasi tentang adanya deskriptif dengan cara memaparkan suatu yang ada, yang telah dibaca dan didengar. Jenis penelitian ini lebih mementingkan data yang berupa data lisan maupun data tertulis, sehingga tidak menekankan pada angka. Jenis penelitian ini hanya menekankan pada makna atau data yang diamati. Selanjutnya 3.3, subjek penelitian. Sesuai dengan fokus penelitiannya, maka yang menjadi subjek dari penelitian ini terdiri dari informan kunci dan informan biasa. Informan kunci adalah orang yang memiliki ide atau gagasan atau pandangan mengenai proses upacara adat atau ritual pada Watu Embu, dan juga makna sosial yang terkandung dalam mitos Watu Embu yang diyakini masyarakat Rongga, Kelurahan Tanah Rata, Kabupaten Manggarai Timur. Adapun kriteria yang menjadi informan, yang pertama tokoh-tokoh masyarakat Rongga sebagai informan kunci, dan yang kedua masyarakat asli pada umumnya yang dapat dipercaya untuk memperoleh informasi sebagai informan biasa. Selanjutnya 3.4, yakni lokasi penelitian.
Lokasi dalam penelitian ini adalah di Kelurahan Tanarata, Kabupaten Manggarai Timur. Alasan utama peneliti melakukan penelitian di lokasi ini adalah karena di lokasi ini fenomena mitos dan kekuatan supranatural begitu besar mempengaruhi masyarakat dan berdampak pada masyarakat itu sendiri, khususnya pada masyarakat Rongga. Iya. Selanjutnya 3.6 yaitu jenis dan sumber data. Yang pertama, data primer. Data yang diperoleh langsung dari lapangan, yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara dari tokoh-tokoh masyarakat dan masyarakat asli pada umumnya yang dapat dipercaya untuk memperoleh informasi. Yang kedua, data sekunder. Data yang diperoleh dengan studi kepustakaan, diantaranya adalah hasil-hasil penelitian terdahulu serta data-data lainnya. Selanjutnya 3.7 yakni teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yang pertama teknik wawancara, yang kedua teknik observasi, yang ketiga teknik dokumentasi, dan yang keempat teknik rekaman. Penjelasan selanjutnya mengenai teknik wawancara yakni peneliti melakukan wawancara langsung dengan masyarakat Rongga, Kelurahan Tanarata, Kabupaten Manggarai Timur tentang mitos dan kekuatan supranatural serta dampaknya bagi masyarakat itu sendiri. Iya. Yang kedua, teknik observasi. Observasi adalah teknik pengumpulan data yang baik dan sangat mendukung untuk pengumpulan data yang diperlukan dengan melakukan pengamatan langsung akan masalah yang akan diteliti. Yang ketiga, teknik dokumentasi. Dokumentasi adalah suatu teknik dalam mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, dan lain sebagainya. Yang keempat yakni teknik rekaman. Teknik rekaman bertujuan untuk mempermudah serta membantu peneliti dalam mentranskrip dan menerjemahkan makna sosial mitos Watu Empu bagi masyarakat Rongga, Kelurahan Tanarata, Kabupaten Manggarai Timur yang disampaikan secara lisan oleh narasumber dalam bahasa Indonesia baku. Selanjutnya 3.8 yakni teknik penentuan validitas dan keabsahan data. Penentuan keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi dilakukan agar hasil penelitian ini valid. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan suatu yang lain di luar dari data itu untuk keperluan pengecekan sebagai pembandingan terhadap data itu. Selanjutnya 3.9 yakni teknik analisis data. Yang pertama reduksi data, yang kedua penyajian data, dan yang terakhir penarikan kesimpulan. Sekian presentasi proposal saya. Semoga dapat memenuhi tugas kualitatif yang diberikan oleh Bapak dosen. Sekian dan terima kasih.